Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Pak Dirut BPJS Kerjaan, Pak Agus, Pak Sekjen meneruskan konversi pers ini dan teman-teman dari Kementerian Ketenagakerjaan. Teman-teman media yang saya hormati, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa ketemu meskipun secara virtual, yang kami akan menyampaikan tentang bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau Seperti yang telah kita ketahui bersama, perekonomian Indonesia saat ini terdampak pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua dan ketiga secara berturut-turut minus, bisa dikatakan kita masuk dalam kondisi resesi. Survei BPS menunjukkan lebih dari 80% usaha, baik UMKM maupun usaha besar, mengalami penurunan pendapatan. Pengurangan jam kerja menjadi langkah yang relatif lebih banyak diambil perusahaan yang tentu berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Data Kementerian Ketenagakerjaan hingga Agustus 2020 menunjukkan setidaknya terdapat 3,6 juta pekerja terdampak. Data BPS juga mengkonfirmasi bahwa pengangguran per Agustus 2020 bertambah 2,67 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 7,07%. Selain itu, secara total, BPS juga mengestimasi dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja mencapai 29,12 juta orang. Melihat kondisi tersebut, pemerintah setidaknya telah berupaya agar dampak pandemi tidak kian meluas dengan mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dengan total anggaran mencapai 695,2 triliun. Salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional adalah menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah kepada pekerja atau buruh. Subsidi ini kemudian dikenal dengan istilah BSU. Selain BSU, terdapat program lain yang bertujuan untuk melindungi pekerja yang terdampak COVID-19, antara lain program Banpres Produktif, Kartu Prakerja, sehingga berbagai program padat karya yang tersebar di berbagai kementerian atau lembaga. Jika ditotal, sasaran dari keempat program itu sudah mencapai 32 juta orang, melebihi data estimasi BPS terkait dampak pandemi terhadap penduduk usia kerja yang mencapai 29,2 juta orang. BSU sendiri, bantuan subsidi upah, diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak corona atau COVID-19 ini. Data calon penerima BSU ini bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, serta telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mereka yang berhak menerima BSU adalah pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan kriteria. Yang pertama adalah WNI, pekerja penerima upah, tercatat sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020, gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah 5 juta, dan yang terakhir memiliki rekening yang aktif.